Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Septian di channel YouTube kesayangan Anda, Pesona English. Okay, in this video I would like to explain the difference between so that and such that. Tetapi seperti biasa, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. Nah, sekarang kita langsung ke materinya. Tetapi kita harus tahu dulu tentang pre-lessonnya. Apa sih pre-lesson itu? Yaitu materi yang nantinya berkaitan dengan materi utama. Nah, di pre-lesson saya akan menjelaskan tentang klausa. Jadi dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan klausa. Lalu apa sih klausa itu? Klausa adalah subjek dan predikat. Nah, seperti kita ketahui dalam bahasa Inggris ada 7 subjek ya. There are 7 subjects in English. I, you, they, we, he, she, it. Nah, terus predikat sendiri ada yang berupa verb atau kata kerja, ada yang berupa to be, ada yang berupa model. Nah, yang berupa verb itu bisa verb one. Contohnya go, has, sama have gitu ya. Ada yang berupa verb to, contohnya went, had gitu. Nah, terus ada to be, ada is, am, are, ada was, were. Ada yang juga berbentuk model, ada will, can, may, should, must, ataupun bentuk model yang lain seperti would, could gitu ya. Nah, jadi predikat itu bisa berupa verb, to be, dan model. Nanti jika ada subjek dan predikat dalam sebuah kalimat, maka itu disebut dengan klausa. Oke, kita langsung aja ke contoh berikut. Sharon is beautiful. Perhatikan warna merah. Sharon. Warna merah sesuai dengan yang ada di sebelah kiri, itu berarti subjek ya. Is itu adalah predikat, berwarna biru. Nah, jadi Sharon is itu sudah disebut dengan klausa. Ada merah dan biru, ada subjek dan predikat, itu disebut dengan klausa. Nah, terus Leonardo got the first rank last semester. Leonardo itu adalah subjek, he ya. Got itu adalah verb. Verb to ya. Jadi juga termasuk dalam predikat. Leonardo got the first rank last semester. Nah, jadi Leonardo got itu adalah klausa. Dan yang terakhir, Mr. Guntur and Mr. Putu can always make the students happy during the lesson. Kita fokus pada subjek dan predikatnya aja. Subjeknya adalah Mr. Guntur and Mr. Putu, atau bisa diganti dengan they. Nah, can itu sendiri model ya, dan model juga termasuk dari predikat. Nah, jadi Mr. Guntur and Mr. Putu can itu sudah bisa disebut dengan klausa. Lalu apa hubungannya sih klausa dengan so that dan such that? Oke, kita lihat dulu rumusnya. Nah, jadi nanti di kalimat so that dan such that, di struktur bakunya ya, di depan dan belakang itu harus ada klausanya. Barulah di tengah itu ada so that dan such that. Nah, di so that sendiri, tengah-tengahnya itu diisi adjektif atau adverb. Nah, berikut contohnya. The weather was so nice that we went to the beach. Perhatikan yang berwarna putih. Yang berwarna putih itu adalah klausa ya, sesuai dengan warna yang di atas. The weather was, ada subjek, ada to be, itu adalah klausa. We went to the beach, ada subjek, ada verb, itu adalah klausa. Nah, so that tengah-tengahnya diisi oleh nice. Nice itu adalah adjektif. Nah, jadi rumusnya so that adalah depan belakang ada klausa dan tengah-tengah dari so that itu diisi adverb atau adjektif. Contoh yang kedua. Vanessa runs so quickly that I cannot keep up with her. Seperti biasa ya, yang merah itu adalah so that, yang putih depan dan belakang itu adalah klausa, dan tengah-tengahnya kali ini adalah adverb. Jadi so that itu bisa pakai adverb, bisa pakai adjektif. Nah, kapan kita memakai adverb, kapan kita memakai adjektif, akan saya bahas di slide selanjutnya. Oke, sekarang kita ke such that dulu ya. Sama dengan so that, depan dan belakang ada klausa. Cuman tengah-tengahnya such that itu diisi adjektif dan noun. Jadi ada dua kata di sini. Kalau so that itu hanya ada satu kata aja tengah-tengahnya. Contohnya, it was such nice weather that we went to the beach. Yang putih-putih itu adalah klausa, yang merah such that. Nah, yang tengah nice weather. Nice itu adalah adjektif, weather itu adalah noun. Jadi kalau such that itu tengahnya selalu ada dua kata.
Oke, selanjutnya perhatikan keterangan berikut. If there is a verb in the first clause, put an adverb between so and that. Ya, jadi jika ada kata kerja di klausa yang pertama, harus diisi adverb di tengah-tengahnya so sama that. Contoh, Celine then says so beautifully that the crowd gives standing ovation to her. Nah, then says itu adalah menari ya. Nah, menari itu adalah kata kerja alias verb. Maka kalau ada kata kerja di klausa yang pertama, antara so dan that itu diisi oleh adverb of manner. Nah, adverb of manner itu sendiri biasanya kata-katanya berakhiran dengan li. Ini sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya, nanti akan saya kasih link di deskripsi ya. Oke, jadi intinya kalau di klausa pertama ada verb atau ada kata kerja, maka antara so dan that itu diisi oleh adverb. Keterangan yang kedua adalah if there is no verb in the first clause, put an adjective between so and that. Jadi intinya kalau nggak ada kata kerja di klausa yang pertama, tidak usah diisi adverb, tetapi diisi adjective aja. Contohnya, Arcel was so smart that he could solve mathematical problems in just 2 minutes. Nah, Arcel was itu adalah to be ya, bukan kata kerja. Jadi antara so dan that diisi oleh adjective. Nah, saya punya dua soal. Soal yang pertama adalah Patricia is so bla 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 that she can finish all the tasks on time. Kira-kira dari diligent dan diligently itu yang betul yang mana? Mari kita cek jawabannya. Yang betul adalah diligent ya. Kenapa? Karena sebelum so ya, di klausa yang pertama itu tidak ada kata kerja. Is itu adalah to be, langsung aja diisi oleh adjective yaitu diligent. The second example, Willie cried so bla 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 that I can hear his voice from the distance. Nah, jadi dalam kalimat kedua kira-kira yang betul adalah loudly, karena di klausa pertama ada kata kerja. Maka antara so dan that itu diisi oleh adverb of manner. Selanjutnya, oke, kita bahas such sekarang ya. If there is singular noun, put a or an after such. Jadi jika ada kata benda tunggal, letakkanlah a atau an setelah such. Contohnya, that was such a good movie that I've watched it several times. Itu adalah film yang sangat luar biasa bagusnya ya, sehingga saya menontonnya beberapa kali. Nah, yang berwarna putih itu adalah klausanya, putih depan dan belakangnya. Nah, terus yang berwarna biru itu adalah singular noun-nya. Movie itu filmnya cuma satu, maka setelah such itu bisa diisi a atau an. Lalu kenapa di sini kok diisi a? Kita lihat adjektifnya. Adjektifnya adalah good. Kalau good sendiri pada saat kita lafalkan, huruf pertama dari good itu adalah huruf konsonan ya. Jadi tidak bisa menggunakan an good movie tetapi a good movie. Jadi jika bunyi huruf pertama itu konsonan menggunakan a, jika bunyi huruf pertama itu adalah vowel atau huruf vokal maka menggunakan an. Nah, contohnya bisa kita lihat di bawah ini. Ferrari is such an expensive car that only few people can buy it. Kata bendanya masih sama, masih tunggal ya, car, satu, mobilnya satu. Tetapi adjektifnya, jika dibaca huruf pertamanya adalah huruf vokal, jadi menggunakan e. Nah, itulah perbedaan such yang menggunakan e dan an. Tetapi ada juga such yang tidak memakai keduanya, nggak ada e, nggak ada an. Caranya adalah jika kata bendanya itu plural atau uncountable noun. Jadi kata bendanya harus jamak atau tidak bisa dihitung. Ini contohnya ya. They are such busy students that they go home late every day. They are such busy students. Tidak ada e maupun an. Kenapa? Karena kata bendanya jamak students, lebih dari satu.
Oke, jadi tidak usah menggunakan e atau en. Dan contoh yang terakhir adalah this is such nice milk that I like it a lot. Ya, ini adalah susu yang sangat enak ya. Jadi sehingga saya sangat menyukainya. Nah, dilihat kata bendanya adalah milk, susu. Susu itu kan nggak bisa dihitung ya. Nah, jadi tidak usah menggunakan artikel. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan dari so that dan such that. Mungkin guru kalian di sekolah mempunyai informasi tambahan, silakan tambahkan informasi tersebut di kolom komentar. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.